Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Puji dan syukur seraya kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita panutan alam Habibuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, kepada kita dan keluarga, serta kepada umatnya yang setia memegang teguh akidah dinul Islam sejak lahir hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita masuk di bulan suci Ramadan dan pembahasan Ramadan masih saja menjadi sesuatu yang menarik. Nama Ramadan sendiri itu sebuah nama bulan yang istimewa, nama bulan yang luar biasa, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Oleh karena Ramadan menjadi bulan yang luar biasa, maka tidak mustahil kalau Ramadan banyak nama lain. Maka para ulama banyak memberikan nama-nama lain dari Ramadan. Ada yang menyebut bulan Ramadan itu sebagai Syahrul Aid. Karena satu-satunya bulan yang selalu diakhiri dengan lebaran, dengan hari raya. Maka Syahrul Ramadan disebut Syahrul Id. Yang kedua, Syahrul Ramadan juga ada yang menyebut Syahrul Syam. Karena pada bulan Ramadan mulai diwajibkannya untuk berpuasa. Selanjutnya Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Karena Al-Quran diturunkan memang pada bulan Ramadan. Yang menarik di sini adalah bahwa bulan Ramadan itu sebagai Syahrul Quran. Syahrul Quran juga dikenal dengan Syahrul Tilawah. Rasulullah SAW itu selalu melakukan khatam setiap bulan Ramadan. Maka perbuatan yang paling baik dilakukan kata Rasulullah oleh orang yang berpuasa, salah satunya adalah khatam Al-Quran. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Syafaat itu menurut Syekh Fauzan diambil dari kata asyaf'u, lawan dari al-witr. Asyaf'u artinya bilangan genap, seperti 2, 4, dan selanjutnya. Sementara witir itu ganjil, 1, 3, dan selanjutnya. Maka Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penggenap, pelengkap
pada saat manusia di akhirat nanti menyendiri. Karena kata Allah dalam Al-Quran, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian akan datang kepada kami dalam keadaan menyendiri, seperti awal penciptaan kalian. Bayangkan oleh kita, di sana nanti kita akan sendiri. Di tempat yang baru, terpencil, kemudian sendiri. Lebih dari itu, tanpa teman. Karena teman pada pergi menjauh. Yauma yafirul mar'i min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Saudara lari menjauh. Ibu bapa yang waktu di dunia sangat sayang, itu pun lari menjauh. Anak istri pun itu akan lari menjauh. Pada saat-saat seperti itu, kita butuh teman sejati. Kita butuh teman dalam duka. Teman dalam suka banyak. Tanpa diundang pun mereka datang. Tapi yang susah, yang mahal, teman dalam duka. Ada pepatah mengatakan, mawaddatus shadiq tazharu waqta dhiqi. Teman sejati itu adalah teman yang bisa datang pada saat kita membutuhkan. Bisa hadir pada saat kita berada dalam suasana sempit, terjepit. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penggenap, akan menjadi teman. Bukan sekedar teman-teman, tapi teman yang akan membantu menyelesaikan persoalan kita. Akan menemani. Itu hebatnya Al-Quran. Quran itu di dunia menjadi semangat dan menambah bagi membacanya, akan membahagiakan, akan memberi kesan tenang, nyaman. Di akhirat akan menjadi teman abadi. Itulah hebatnya Quran. Pada saat orang membutuhkan, pada saat orang lari menjauh, Quran datang sebagai syafaat. Dan sebetulnya sumber syafaat itu kata Rasulullah tidak hanya Al-Quran. Ada 5 sebagai sumber syafaat. Pertama, syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua dari para malaikat. Yang ketiga dari orang-orang soleh. Yang keempat dari anak yang meninggal. Pada saat meninggal belum akil balik. Yang kelimanya Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Maka dalam hadis lain, Rasul pun mengajarkan, jadilah kalian orang yang paham Al-Quran. Lalu mengajarkannya. Kun aliman. Au muta'aliman. Kalau tidak bisa mengajar, ya belajar. Kalau tidak bisa belajar, ya mustami'an lah. Au muhibban. Kalau tidak mau mendengar, ya cintalah, senang. Wala takun khomisan. Asal jangan kalian jadi nomor 5. Fatahlak. Hancur. Mana yang 5 itu? Mengajar tidak mau. Belajar tidak mau. Mendengar tidak mau. Senang pun tidak. Jadi tidak ada keempat-empatnya. Yang ada serba tidak. Maka hancur semua. Paling tidak kata Rasulullah SAW. Mau mendengar saja. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, mendengar. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah,
Iqra alayya al-Qur'an. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan kepada saya Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud terkejut. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaik. Wa alaika unzil. Kenapa saya harus membacakan kepada Anda Al-Quran? Padahal Al-Quran diturunkan kepada Anda. Apakah tidak terbalik? Mestinya Anda mengajarkan kepada saya. Ayo, baca saja. Baca saja. Ya akhirnya Abdullah bin Mas'ud mau membacakan. Dibacakan dan Rasul pun mendengarkan. Hadis itu memberikan isyarat kepada kita bahwa kita harus mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Jangankan kita, Rasul saja setingkat Rasul mau baca, apalagi kita. Nah, oleh karena itulah, maka kalau kita tidak sempat untuk tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, minimal telinga kita mendengar Al-Quran, mata kita melihat Al-Quran. Karena Al-Quran itu dilihat saja pahala, dipegang juga pahala, dibawa pahala, dibaca apalagi diamalkan. Itulah yang akan menjadi Al-Quran, akan menjadi teman sejati pada saat kita membutuhkan nanti di akhirat. Membutuhkan teman, membutuhkan sahabat yang abadi. Al-Quran yang akan menemani kita, Al-Quran yang akan membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita nanti pada saat kita menyendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirul ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.